وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita pelajari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berkenaan dengan beliau membasuh bekas air mani yang ada di bajunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam waktu yang lain, pada kesempatan yang lain, ketika mani tersebut sudah kering, Ibunda Aisyah cukup untuk mengeriknya saja. Dan kemarin sudah kita sampaikan perkataan Al-Imam Ibnul Mundhir rahimahullah, bahwasanya beliau mengatakan al-maniyyu tahir, air mani itu suci. Wala a'lamu dalalatan min kitabin wala sunnatin wala ijma'in yujibu ghuslahu. Aku tidak mengetahui, kata beliau, dalil baik dari kitabullah maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dari ijma' yang mewajibkan untuk membasuhnya. Maksimal yang kita dapati dalilnya itu Ibunda Aisyah membasuhnya, maksimal itu. Jadi dalilnya itu berupa perbuatan. Adapun perintah yang nadanya itu mewajibkan tidak didapati, baik itu dari Alkitab yaitu Al-Quran, baik itu dari sunnah maupun dari ijma' para ulama. Malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan dua hadis pembahasan, yaitu pertama hadis Abu Samah yang berkenaan dengan najisnya air kencing, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membasuh air kencing anak perempuan dan memercikkan untuk air kencing anak laki-laki. Kemudian hadis Asma binti Abi Bakar yang berkenaan dengan noda darah haid yang harus dibersihkan, bagaimana cara membersihkannya. Kemudian yang terakhir adalah hadis Abu Hurairah tentang hadis Khawlah bintu Yasar, yaitu pada kasus kalau darah haid itu sudah dibersihkan tetapi bekas darahnya itu masih ada, apakah itu dianggap masih najis dan tidak boleh sholat di dalamnya. Akan kita bahas insyaallah pada pertemuan malam hari ini, mudah-mudahan waktunya cukup. Hadis Abu Samah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, wa an Abi Samhi radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Samah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughsalu min baulil jariyah, dibasuh, disiram dengan air, dicuci dengan air, min baulil jariyah, karena air kencing anak perempuan. Min bauli al jariyah, min di sini min litta'lil, min sababiyah, yang menunjukkan sebab. Jadi dibasuh karena sebab air kencing anak perempuan. Wa yurashu min baulil ghulam, dan cukup dipercikkan untuk air kencing anak laki-laki. Akhrajahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, wan Nasa'i, dan kemudian Al-Imam An-Nasa'i, wa sahhahahu Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi di dalam Mustadraknya. Juga sunnah untuk memercikkan air karena sebab air kencing anak laki-laki. Ini juga disampaikan dalam riwayat yang lain, yang mana sunnah tersebut telah ditetapkan oleh Al-Imam An-Nawawi sebagai sunnah yang thabitah atau sunnah yang sahihah. Wa qad thabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yandah. Jadi dibenarkan memang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau memercikkan untuk untuk air kencing anak laki-laki. Yang demikian ini Al-Imam Az-Zuhri Muhammad ibn Muslim Ibn Ubaidillah Ibn Abdullah Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah, beliau adalah salah satu gurunya Imam Malik di Madinah.
faqihnya ahli Madinah dan poros periwayatan di Madinah. Beliau mengatakan famadat as-sunnah, telah ditetapkan suatu sunnah bahwasanya apa? An yurasya baulu as-sabi, dipercikkan untuk air kencing anak laki-laki, wa yughsalu baulu al-jariyah, dan dibasuh untuk air kencing anak perempuan. Berkenaan dengan hadis ini, yang pertama, hadis ini sabit sahih, hadhihi riwayah sabitah sahihah. Hadis ini sabit sahih, benar, dan disahihkan oleh beberapa al-a'immah, di antaranya al-Imam Al-Hakim, kemudian al-Imam An-Nawawi rahimahullah juga di dalam Al-Majmu' mensahihkan hadis ini. Kemudian ditetapkan oleh Al-Imam Az-Zuhri tadi, gurunya Imam Malik, bahwasanya sunnah ini sudah berlaku, yaitu apa? Dipercikkan untuk air kencing anak laki-laki dan dibasuh untuk air kencing anak perempuan. Nah, maka fikihnya dari hadis ini apa? Fikih dari hadis ini yang akan kita pelajari apa? Status najisnya air kencing. Status najisnya air kencing, apakah air kencing itu najis atau tidak najis? Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan pembagian untuk air kencing itu ada 4 pembagian, 4 macam air kencing. Pertama, air kencing orang dewasa. Untuk air kencing orang dewasa ini ijma', sepakat para ulama statusnya adalah najis. Nanti yang ada perbedaan pendapat adalah air kencing anak laki-laki ini yang kita bahas. Air kencing anak perempuan tadi ketika dia yughsal, ketika dia dibasuhnya ini menunjukkan apa? Menunjukkan wajibnya untuk dibasuh. Oleh karena itu, kenapa kok dia wajib dibasuh? Maka hal ini menunjukkan air kencingnya anak perempuan itu adalah najis. Sementara air kencingnya anak laki-laki ketika cukup dipercikkan saja, di sini para ulama berbeda pendapat tentang status najisnya, gitu loh. Nah, perbedaan pendapat tersebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dinukilkan. Pendapat yang pertama adalah najis. Pendapat yang pertama, air kencing anak laki-laki itu hukumnya najis. Kenapa demikian? Dia dinyatakan najis karena dipercikkan. Kalau dia tidak najis, sudah dibiarin begitu aja kan, nggak usah pakai percik-percikin, dibiarin aja. Ketika dibiarkan begitu saja, itu baru menunjukkan dia suci gitu. Tetapi ketika Rasulullah masih memercikkannya, artinya masih perlu ada air di situ. Ketika masih perlu ada air terhadap air kencing anak laki-laki ini, hal ini menunjukkan bahwasanya air kencing anak laki-laki itu status hukumnya adalah najis. Kemudian pendapat yang kedua ini dihikayatkan oleh Al-Imam Yahya Al-Imrani di dalam kitab beliau Al-Bayan fi Madhabil Imam Asy-Syafi'i. Kemudian dikutip pula oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam majmu'nya ini. Jadi Al-Imam An-Nawawi mengatakan wahaka al-Abdari wa sahibul bayan an Dawud. Kedua ulama ini sahibul bayan yaitu Al-Imam Yahya Al-Imrani tadi dan kemudian Al-Imam Al-Abdari, dua-duanya dari fuqaha Syafi'iyah, menukilkan dari Al-Imam Dawud ibn Ali Al-Zahiri. Al-Imam Dawud ibn Ali Al-Zahiri ya imamnya mazhab Zahiriyah, annahu qala huwa tahir. Beliau mengatakan bahwasanya apa? Air kencing anak laki-laki itu tahir. Tentunya yang demikian ini kan karena pandangan beliau ketika cukup dipercikkan saja, tidak sampai dibasuh, yang najis itu adalah yang dibasuh. Kalau dia tidak sampai dibasuh maka dia tidak najis. Ini pendapatnya apa? Pandangannya dari Al-Imam Daud ibn Ali Al-Zahiri. Nah, dari kedua pandangan ini Allah Ta'ala a'lam, yang tegas di sini yang kami pandang itu kuat dalilnya adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama, yang mana air kencingnya anak laki-laki itu najis.
Kenapa kok hanya dipercikkan saja? Ya karena dengan memercikkan itu saja sudah cukup hilang najisnya gitu. Ketika kita kembali kepada kaidah umum mensucikan najis dengan air, kaidah umumnya itu adalah ghalabatul ma', menangnya air terhadap najis. Ketika dengan memercik itu saja sifat dari najisnya itu hilang, maka ini sudah cukup untuk menjadikan untuk membersihkan dan menghilangkan najis tersebut. Jadi saya ulangi sekali lagi ya, memercikkan itu tidak sampai dibasuh. Ketika memercikkan itu saja sudah bisa menghilangkan sifat-sifat airnya, maka yang demikian ini sudah bisa dikategorikan sebagai cara untuk membersihkan suatu najis. Faedah di sini, sebagian mutaakhirin Syafi'iyah kemudian mengkategorikan najis-najis yang dihilangkan cukup dengan dipercikkan, ini dikategorikan kepada najis yang mukhaffafah, namanya najis yang ringan. Dia statusnya tetap najis, tetapi najisnya itu dikategorikan sebagai status najis yang ringan. Allahu ta'ala a'lam. Faedah selanjutnya, cepetan enggak ya? Siapa tahu ada yang catat. Faedah selanjutnya dari memercikkan ini ya, dari memercikkan air kencing anak laki-laki. Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullah dalam kitab Awsatnya, Al-Awsat kemarin sudah kita bahas ya, kitab Al-Awsat itu adalah rujukan utama untuk penukilan khilaf di kalangan para salaf dari semenjak sahabat sampai atba'ut tabi'in. Nah, beliau menukilkan suatu faidah bahwasanya bekas air kencing yang keluar sedikit gitu kan, biasanya kan banyak yang menanyakan kepada saya itu, Ustadz, kalau ada kerasaan mau keluar lagi gitu dan kemudian terasa di celana, di celana dalam itu ada yang keluar setetes atau setengah tetes seperti itu gimana hukumnya? Ini faidahnya di dalam Al-Awsat, Al-Imam Ibnul Munzir memberikan faidah, caranya cukup dipercikkan. Dan ini disampaikan pula oleh guru kami, Syekh Anis Thahir Al-Indonesi. Jadi salah seorang guru kami itu warga negara Saudi tapi keturunan orang Palembang. Syekh Anis Thahir ini keturunan orang Palembang dan beliau salah satu muhaddisnya Madinah. Nah, yang dikatakan muhaddis itu adalah seorang yang dia memiliki periwayatan hadis yang jalurnya itu sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu di kota Madinah alhamdulillah ada beberapa, dan salah satunya adalah Syekh Anis Thahir, itu guru kami, dan beliau juga pakar di bidang hadis karena beliau dosen hadis di Universitas Islam Madinah. Di dalam majelis beliau ketika itu beliau menyampaikan sirah nabawiyah di kitab Nurul Uyun. Nah, beberapa faedah di antara faedah yang sempat beliau sampaikan kepada kami, di antara sunnah yang mungkin kita tidak tidak banyak mengetahuinya, yaitu apabila setelah buang air kecil kemudian ada waswasah di dalam hati, itu loh keluar lagi loh, itu keluar lagi loh, itu keluar lagi loh. Maka untuk mengusir waswasah tersebut cukup dipercikkan di daerah di daerah bagian celana dalam kita itu yang sebagai tempat di mana kemaluan kita itu berada. Jadi dipercikkan gitu aja udah cukup. Dan itu untuk mengusir waswasah tersebut. Dan Syekh Anis Thahir guru kami kemarin menyampaikan yang demikian ini banyak beliau lihat saudara-saudara kita dari India itu setiap habis buang air kecil kemudian wudhu selalu mempercikkan ke bagian itu. Dan ini ternyata ada sunnahnya, dan diantara yang dikutipkan sunnahnya itu oleh Al-Imam Ibnul Munzir di dalam kitab Al-Awsatnya itu. Jadi ketika saya dengar faedah tersebut dari Syekh Anis Thahir, saya belum mengetahui referensinya, dan alhamdulillah ketika saya berupaya mencari referensinya, yang saya dapatkan adalah di
kitab Al-Awsat yang disusun oleh Al-Imam Abu Bakar Ibnul Munzir An-Naisaburi rahimahullah. Ini sebagai faedah bagi antum semua nanti. Kalau nanti ada waswasah yang datang seperti itu.